Melihat kedua orang tuanya dibunuh, dia memutuskan untuk membalas dendam. Marco, dia adalah seorang penjahat, berusaha keras untuk menangkapnya. Namun gadis kecil itu nampaknya sudah terlatih dan berskill. Dengan meloncat dari atap rumahnya yang tinggi, anak buah Marco pun dengan sigap mengejarnya, meloncat dan meloncat lagi. Dari rumah ke rumah yang lain ia berusaha untuk menghindari kejaran para anak buah Marco. Ketika anak buah Marco semakin dekat dengannya, dan Marco sendiri pun telah berhasil menemukannya, dengan pintar ia memerosokkan dirinya pada sebuah lubang saluran air, hingga akhirnya ia pun bebas dan bahkan mulai berada di kota lain. Berbekal sepucuk surat yang diberikan oleh ayahnya, dia mendatangi sebuah badan intelijen perbatasan negara, menyerahkan paspor, dan meminta untuk dipulangkan ke negaranya, Kolombiana, negara asal ibunya tinggal dulu. Dia disambut haru oleh Fabio, seorang paman yang berasal dari ras ibunya. Kepada Fabio, dia mengungkapkan seluruh keinginan dan cita-citanya, bahwa ia ingin menjadi seorang pembunuh yang sangat profesional. Fabio pun menyetujuinya, dan mengantarkan dia pada sebuah sekolah, bahwa untuk menjadi seorang pembunuh, dia harus pintar dan cerdas terlebih dahulu. Di tangan Fabio, gadis itu tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang sangat cantik. Suatu saat, ia mendengar bahwa sebagian komplotan yang telah membantai keluarganya itu dipenjara. Mendengar itu, dengan IQ-nya yang tinggi, ia mulai menyusun sebuah rencana dan strategi. Strateginya berhasil. Ia bisa memasuki penjara dengan sangat mudah. Skill yang telah ia pelajari selama 10 tahun terakhir, mulai pertama kali ia lancarkan pada seorang narapidana yang telah ikut serta mengeksekusi ayahnya dulu. Melalui struktur denah penjara yang ia pelajari dari internet, ia mampu membobol keamanan strategis, merayap melalui cerobong ventilasi udara. Ia menyusup, berjalan berusaha mencari target yang akan ia eksekusi malam itu. Bahkan penjagaan super ketat tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Ia mendarat tepat di depan pintu target yang sedang dijaga oleh petugasnya. Satu kali tendangan mautnya telah membuat petugas itu menjadi berantakan dan pingsan sejadi-jadinya. Tanpa sepatah kata, ia meletupkan senjatanya tepat pada sasaran, dan dengan alibinya, ia mampu mengalihkan kesalahan pada seseorang yang seharusnya tidak bersalah atas apa yang telah ia perbuat sendiri. Masih menggunakan jalur yang sama untuk menuju sel kamar penjaranya, ia berusaha mengecoh para petugas yang sedang kalang kabut mencari keberadaannya. Dengan skill memanjat dan melompat, akhirnya ia berhasil mengelabui para petugas keamanan yang super canggih itu. Atas kasus yang terjadi, FBI, Badan Intelijen Keamanan Rahasia, turun tangan untuk mengusut tuntas kasus perdana yang terjadi di penjara super ketat dan besar itu. Melalui sarana percobaan penyadapan, sebuah percakapan lewat handphone milik pacarnya, akhirnya keberadaannya mulai terindikasi oleh serangkaian pelacakan yang dilakukan oleh para tim pendeteksi. Dia nampak mulai terlihat panik, melihat tim SWAT mulai mengepung kediamannya. Namun nampaknya rumah itu memang telah dirancang khusus untuk dia bertahan dari segala aksinya. Kemudian dia mulai mengambil senjata laras panjangnya, dan mulai mengatur sebuah remote control untuk meledakkan sebagian rumahnya yang sudah mulai terkepung. Melewati lorong rahasia, dia meluncur mengamankan diri, mematikan seluruh akses CCTV yang terpasang di setiap dinding pengawas. Dia mulai mengerecoh keberadaan tim SWAT yang dengan sigap hendak menangkapnya. Tim SWAT benar-benar dibuat kewalahan oleh aksinya. Tak hanya gagal untuk menangkapnya, bahkan jejaknya pun sulit untuk terkendali, hingga tanpa diketahui oleh tim penangkap dia sudah berada di kota lain dan bahkan mulai bersenang-senang.